Hai guys, kembali lagi di YouTube channel kita di Great Story. Di episode kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah cinta yang sangat dikagumi oleh banyak orang, yaitu kisah perjalanan dan percintaan presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Kisah cinta antara B.J. Habibie dan Ainun adalah cerita tentang cinta, perjuangan, dan kesetiaan yang luar biasa. Perjalanan mereka bersama menginspirasi banyak orang karena mereka mampu mempertahankan cinta yang abadi di tengah berbagai ujian hidup. Berikut adalah kisah lengkap perjalanan mereka dari awal pertemuan hingga akhir kehidupan Ainun. Pada tahun 1962, B.J. Habibie pertama kali bertemu dengan Ainun, seorang mahasiswi kedokteran asal Indonesia. Pertemuan itu terjadi di sebuah acara pertemuan mahasiswa Indonesia di Jerman. Habibie yang saat itu sudah jatuh hati pada Ainun merasa sangat terkesan dengan kecantikan, kecerdasan, dan sifat sederhana Ainun. Namun, Ainun awalnya tidak tertarik dengan Habibie. Ia bahkan menganggap Habibie sebagai pria yang terlalu serius dan terlalu fokus pada studinya. Habibie yang merasa terpikat tetap tidak menyerah. Ia mulai mendekati Ainun dengan cara yang penuh ketulusan dan kesabaran. Ia tak pernah ragu menunjukkan niatnya, meskipun pada awalnya Ainun tetap merasa ragu. Namun seiring waktu, Ainun mulai melihat ketulusan dan keseriusan dalam diri Habibie. Ia akhirnya menerima perasaan B.J. Habibie. Setelah beberapa tahun saling mengenal, hubungan mereka semakin dekat. Habibie dan Ainun sering menghabiskan waktu bersama, berdiskusi tentang banyak hal, dan saling mendukung dalam karir akademik masing-masing. Habibie yang saat itu berfokus pada studinya untuk menjadi seorang insinyur penerbangan, mulai merasa bahwa Ainun adalah wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Pada suatu hari, Habibie akhirnya melamar Ainun. Ia melamar dengan cara yang sederhana tetapi penuh makna. Habibie mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Ainun dengan kesungguhan hati. Ainun yang sudah merasa betapa dalamnya cinta Habibie menerima lamaran itu dengan penuh kebahagiaan. Pada 12 Mei tahun 1965, B.J. Habibie dan Ainun pun resmi menikah. Pernikahan mereka adalah perwujudan dari cinta sejati yang tumbuh di antara keduanya. Setelah menikah, mereka mulai menjalani kehidupan bersama, penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Habibie melanjutkan karirnya di bidang teknik penerbangan, sementara Ainun menjadi dokter yang juga memiliki karir yang cemerlang. Namun mereka selalu berusaha untuk mengimbangi antara karir dan kehidupan keluarga. Habibie dan Ainun memiliki dua orang anak yang semuanya menjadi kebanggaan mereka. Meskipun keduanya sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka selalu menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ainun pun selalu menjadi pendamping yang setia bagi Habibie dalam segala kondisi, memberi dukungan moral yang luar biasa dalam setiap langkah Habibie mencapai kesuksesan. Pada tahun 1974, Habibie diangkat menjadi bagian dari tim teknis di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN di Indonesia. Ainun mendukung keputusan Habibie untuk kembali ke Indonesia dan berkarir di bidang penerbangan. Selama bertahun-tahun, Habibie berhasil membawa banyak kemajuan dalam industri penerbangan Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan pesawat terbang buatan Indonesia seperti pesawat N250. Meskipun karir Habibie semakin gemilang, kehidupan mereka juga tidak lepas dari tantangan. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang berat. Dan pada tahun 1998, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia setelah lengsernya Presiden Soeharto. Masa pemerintahan Habibie tidak mudah, dan dia harus menghadapi berbagai tekanan politik, sosial, dan ekonomi. Namun, Ainun selalu ada di sampingnya, memberi dukungan moral dan kehangatan yang sangat berarti bagi Habibie. Setelah Habibie menjabat sebagai presiden, kehidupannya tetap penuh dengan dinamika politik dan sosial. Namun satu hal yang tidak berubah adalah cinta mereka yang mendalam. Mereka tetap menjadi pasangan yang saling mendukung. Habibie yang dikenal sebagai sosok yang sangat rasional dan cerdas, sangat mencintai Ainun dengan tulus. Ainun di sisi lain selalu menjadi pendamping yang sabar dan setia, memberi Habibie ketenangan di tengah berbagai ujian hidup. Pada tahun 2010, Ainun didiagnosis mengidap kanker.
Habibie yang sangat mencintai Ainun pun merasa sangat terpukul dengan berita ini. Ia mendampingi Ainun selama masa-masa perawatan, menunjukkan kesabaran dan kasih sayang yang luar biasa. Habibie tak pernah meninggalkan Ainun bahkan untuk sesaat, merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Pada 22 Mei tahun 2010, setelah berjuang melawan penyakitnya, Ainun menghembuskan napas terakhirnya. Kehilangan Ainun merupakan pukulan terbesar dalam hidup Habibie. Namun, meskipun Ainun telah meninggal, Habibie selalu mengenangnya dengan penuh cinta. Ia menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun sebagai bentuk penghormatan dan kenangan pada istrinya. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup mereka bersama, penuh dengan cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Setelah kepergian Ainun, Habibie terus mengenang sosok istrinya dalam setiap langkah hidupnya. Cinta Habibie kepada Ainun tetap hidup, dan ia merasa bahwa Ainun adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan cinta sejati yang tidak mengenal waktu. Habibie dan Ainun telah membuktikan bahwa cinta yang tulus dan saling mendukung dapat mengatasi segala rintangan dan tantangan hidup. Hingga akhir hayat Ainun, mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan, dan kisah cinta mereka akan terus dikenang sebagai simbol cinta yang abadi.